pohonnya nggak tumbang-tumbang, jadi korupsinya nggak habis-habis, malah merajalela pada era sekarang. Kemarin ada kontrak 25 tahun diperpanjang 110 tahun soal nikel ini, kan makin ya pemerataan, kesetaraan dalam hidup berdunia berbangsa. Ini ke bawahnya sudah enggak. Kalau sudah terpilih nanti presidennya sipil, wakilnya TNI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Prof, siap Prof. Alhamdulillah Bib. Wah, ini batiknya lain nih sekarang. Ini motif batik keris atau batik GKBI nih? Masih ada nggak GKBI ya? Udah tenggelam. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan, kita mulai dengan semacam hasil jejak pendapat ya. Iya, silakan. Jadi ada beberapa yang kita launching hampir setiap hari. Jadi ada beberapa ini saya perlu bacakan. Menurut Anda pada akhirnya MK akan memutuskan sistem pemilu yang mana? Ya, ini ada 1.200 suara. 5 hari yang lalu proporsional tertutup, proporsional terbuka, opsi lain tidak tahu. Tertutup 31%, terbuka 61%, opsi lain 2%, tidak tahu 6%. Lanjut, 3 hari yang lalu, apakah Anda setuju dengan cawe-cawe yang dilakukan Presiden? 2.000 responden, ya, 2.000 suara 3 hari lalu. Setuju karena itu sah-sah saja 4%. Tidak setuju Presiden harus netral 95%. Saya tidak tahu 1%. Yang lanjut lagi, menurut Anda apakah pihak yang bersiasat untuk tunda pemilu ini menurut Anda apakah pihak yang bersiasat untuk tunda pemilu? Ada? Tidak ada? Ada dan tidak? Tidak tahu. Ini diikuti oleh 1.800 suara 1 hari yang lalu. Jadi yang ada itu ada 94%. Tidak ada 3%. Ada dan tidak ada 2%. Tidak tahu 1%. Yang berikutnya, menurut Anda Mahkamah Agung akan memutuskan apa terhadap gugatan KLB Muldoko? 8 jam lalu diikuti hampir 1.000 suara, memenangkan 22%, menolak 69%, akan ada keputusan lain 3%, tidak tahu 5%. Inilah sebagian hasil dari polling atau jejak pendapat yang dilakukan Has Channel. Bagi Anda yang belum mengisi, dapat menuju Has Channel, Habib Has, dan menekan menu komunitas. Nanti akan muncul semua, banyak sekali yang lain-lainnya di situ. Bisa berkontribusi jejak pendapat ini, silakan. Karena ini salah satu ikhtiar kita ya, untuk mendapatkan informasi dari masyarakat bawah ya. Sambil sounding juga, bagaimana netizen mengikuti, mencermati kondisi kekinian Indonesia ini. Ya. Karena kita sudah bosan dengan quick count, sudah bosan dengan semacam rekayasa ya. Iya, betul. Tentang begini itu kita pengennya betul-betul yang murni gitu ya. Ya, gitu. Karena yang murni dari masyarakat ini jauh lebih konkret ya, lebih nyata gitu ya. Prof, lanjut lagi nih Prof. Ini kelihatannya per hari ini ya. Iya. Pasangan presiden ini sudah mulai kelihatan. Ya. Kalau yang saya teropong itu nanti pasangan Anies Rashid Baswedan ini kelihatannya didampingi oleh tokoh dari mantan militer ya.
kalau teropongan saya ya. Karena memang mungkin saya punya pendapat, mudah-mudahan tidak salah. Kita sudah mencoba beberapa kali pasangan militer sipil, sipil militer. Mungkin Prof bisa lebih detail tentang hal ini, Prof. Ini Habib mendahului pemikiran saya 2-3 langkah ini. Saya baru mau bilang kepada netizen ya bahwa begini, 77 tahun merdeka kita sudah mengalami ya beberapa presiden. Kemudian yang tidak ada di dalam sejarah ditulis itu ada 2 presiden juga sebetulnya di Indonesia ini, yaitu Safruddin Prawira Negara. Selaku pemerintahan PDRI, kemudian Mr. As-Saad, orang Minang, yaitu waktu RIS, ya, taruhlah itu tidak dihitung, ya, tapi Safruddin RIS itu masuk apa Republik Indonesia Serikat ya? Iya betul. Ke Wilhelmina itu, Belanda. Jadi saya pun berpikir begitu, karena secara empiris kita ikut sekarang. 77 tahun yang lalu kita masyarakat Indonesia didorong oleh pemuda-pemuda yang menjemput mengambil Bung Karno dari Kerawang, Bekasi. Di mana itu ya nak? Itu kampungnya Kiai Haji Nur Ali itu, pahlawan. Sampai ada suatu semacam cerita ya, Kerawang, Bekasi. Ya, betul. Ditarik ke Jakarta. Kemudian tinggal dulu di Habib Kuitang, kalau tidak salah saya. Ya, minum madu dia, sehat. Setelah itu proklamasi di gedung proklamasi. Arab punya itu. Iya. Keluarga Marta ya. Ya, keluarga Marta. Nah kemudian siapa di situ? Nah di sana itu yang mengproklamirkan adalah Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Dikenal dengan Dwi Tunggal. Dwi Tunggal. Ya. Jadi perjalanannya itu adalah presiden sipil kombinasi sipil. Sipil ya. 2 negarawan besar dengan legasinya masing-masing. Presiden sebagai politisi, seorang orator, seorang yang punya kemampuan bersikap internasional. Ya, begitu juga Bung Hatta dengan ekonomi perakyaatannya, dengan kooperasinya. Nah, sayangnya Bung Karno saat itu dengan demokrasi terpimpinnya terakhir dengan Nasakomnya. Biarlah itu sudah berlalu. Tapi kan cukup lama, Prof, sekian puluh tahun kan, Prof. Iya, banyak sekali yang dihasilkan. Kalau kita bicara panjang nanti muncullah pergolakan daerah karena pemerataan pembangunan. Iya, hasilnya kan selama sekian puluh tahun itu kan juga banyak kan, bukan? Ada ya. Kita tidak menafikan keberhasilannya, tapi juga kita mencatat hal-hal rapor merah pada era itu. Adanya PRRI, ujungnya ya. Ujungnya kan? Kita berharap soal demokrasi saat itu pernah kabinet presidensial, pernah kabinet parlementer, dan saya rasa netizen kita paham lah semua itu. Kalau yang namanya parlementer itu ya tentu Perdana Menteri kan, nah, itu Syahrir yang pertama di Indonesia, orang awak. Natsir juga pernah, Ali Sastro Amijoyo 2 kali, Wilopo juga ada. Ya mudah-mudahan tidak salah saya ini, karena sudah lama berselang ya. Nah pada era itu ya riak-riak pembangunan adalah, ya tapi masih sentralistik. Sehingga timbul korupsi daerah. Sehingga pecahlah Dwi Tunggal tadi. Bung Hatta mengundurkan diri dia. Tapi dengan apa? Dengan santun. Ya. Nah. Kemudian masuk ke era Soeharto. Nyebrangnya ke era Soeharto atau masuknya Soeharto di dalam jajaran pimpinan Republik ini itu tidak sederhana. Karena diawali oleh pergolakan komunis di Indonesia yang dimulai tahun 48 Bib, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh PKI Madiun, Musso. Madiun ya. Kemudian bergeraklah dari Siliwangi yang dipimpin Umar, yang dibina oleh Nasution dan Gatot Subroto, ditumpaslah mereka. Nah, kemudian disebut dengan peristiwa G30 SPKI. Yang sekarang ada di Lubang Buaya, biasa diadakan itu dari Pancasila. Nah pada era itu Soeharto yang berkuasa berapa tahun itu?
Ya, kurang lebih 5 periode ya. 32 tahun ya, kalau Iya. nggak salah. Itu jajaran presiden dan wakil presiden, sipil militer, militer, sipil militer. Ya, Militer sipil. beberapa kali kombinasi. Beberapa kali. Nah, pada era itu ada yang tidak baik juga. Ya. Itu merupakan catatan sejarah. Dan yang tidak baik zaman Soekarno, zaman Soeharto meluncur ke sini. Ya. Yang harus diselesaikan. Ya. Ya. Nah, tetapi pada eranya Soeharto, pembangunan jalan. Walaupun era itu, hukum itu menjadi alat untuk pembangunan. Jadi kalau ada bikin jalan negara, susah membebaskannya, itu diterabas dengan hukum ya. Nah sekarang hukum pada era sekarang dijadikan menterabas untuk menggagalkan calon yang lain. Kalau itu untuk... Kok bisa ke situ, Prof? Oh iyalah, kita kan antara dulu dan kekinian. Oh gitu, jadi by empiris lagi nih? By empiris ya. Jadi era itu hukum untuk pembangunan. Kalau yang lawan, hukum untuk politik. Ya. Itu zaman eranya demokrasi terpimpin. Nah, dengar bersila-sila ya, Pancasila, Ekasila, Dasasila, gotong royong. Itu yang pertama. Nah, kita masuk ini ya. Jadi, nah setelah itu turunlah Soeharto. Ya enggak? Ya. Dengan berbagai gerakan masyarakat yang luar biasa. Saat itu kalau dibobot antara suka dan tidak suka, saya masih 50-50. Ya. Karena walaupun ya ulama juga masih tertekan pada era Soeharto, tapi tidak separah waktu Soekarno. Ya. Dan kemudian kesejahteraan masyarakat juga rata-rata berjalan dengan Jadi baik. setiap era ini ada catatan ya. Kemudian yang lebih lagi membangun masjid model Soeharto, termasuk Atinnya di mana-mana. Dan terakhir, setelah dia pulang dari Jerman waktu itu Pak Harto di sana, ada satu kalimat yang keras dia, tak gebuk katanya. Ingat? Jadi itu kalau nggak salah, Prof, saya ngikuti juga ya. Waktu itu kan mirip-mirip sekarang nih, mirip-mirip ya. Iya. Mirip-mirip, gejolak di mana sana, demo sana sini, tapi apa namanya sukses itu diharapkan, tapi beliau masih mau tetap bertahan gitu loh. Ya. Tetap mau bertahan dengan gayanya. Kalau nggak salah ya seperti Prof bilang tadi, siapapun yang ini tak gebuk katanya. Ya. Padahal tapi ini tak gebuknya khusus ini. Yang tak gebuk itu yang digebuk LB Murdani, orang yang selama ini mendukung beliau karena udah mulai nakal ini. Ini LB Murdani ini seniornya dan pembina daripada LBP ini, Bib. Itu ceritanya. Pulang di sini betul langsung dicopot. Nah akhir-akhir bekerjalah semua itu bergerak mendorong untuk menjatuhkan Soeharto. Tapi pada saat itu Pak Harto pun boleh paham dia bahwa yang mendukung dia itu umat. Maka merapatlah beliau itu ke orang-orang Dewan Dakwah. Nah, sehingga pada saat itu mulailah yang orang-orang di seputar Pak Natsir itu baru mendapat jalan. Dan kemudian kita berhubungan dengan Saudi dan sebagainya. Pada era itu pula kita mengirim engineer yang baik ke Saudi. Ya, sebagai expert, sebagai tenaga engineer di sana. Itu dikirim dari PLN. Saya timnya waktu itu. Jadi, tetapi it's too late. Karena pekerjaan LBP yang sudah luar biasa. Akhirnya lengserlah beliau. 98 itu ya. Ya. Jarak panjang. Itu. Tapi era itu apa? Pimpinan tadi presiden sipil, presiden militer, wapresnya ya. Sipil militer. Ya. Nah kemudian militer masuk era, sipil. nah ya berganti itu. Ada Tri Sutrisno, Pak Tri, ya, Pak Sudarmono. Presidennya nggak pernah ganti. Oh presiden sekian periode. Soeharto nggak pernah ganti kan selama berapa periode itu kan. Tapi wakilnya ganti. Nah, cuma beliau nggak minta presiden seumur hidup. Kalau Bung Karno kan ya. Ini by empiris ini. Netizen ya. Jadi makanya Jasmed jangan lupakan sejarah. Saya punya catatan, Bro. Apa itu? Tentang Soeharto itu. Jadi waktu itu Lee Kuan Yew menasihati. Ya, yang saya baca di buku ya. Bahwa jangan anak-anaknya jangan terlibat bisnis gitu loh, supaya lebih lebih enak gitu. Tapi yang namanya anak ya terlibat bisnis gitu loh. Nah itulah mulai
merosotnya sampai ke kejatuhannya. Sekarang berulang lagi nih, Prof. Ya cuma Lee Kuan Yew itu pinter dia. Nah, ya enggak, Soeharto dinasehati, reklamasi dia jalankan terus. Ya. Yang jualan pasir jalan terus ke sana. Iya, kalau kembali ke sekarang ini, ya jualan pasir, sekarang mulai lagi. Oh, mulai lagi jualan pasir. Nah, jadi Lee Kuan Yew itu apa? Memiskinkan ya anak keturunan Melayu, termasuk di Arab Street. Saya pernah ke sana. Sekarang terjadi, Prof, itu. Nah, itu juga banyak kritik dari mana-mana. Sementara pasir kita dikirim ke Singapura bertambah wilayahnya, kita menyusut. Nah, itu yang saya takutnya nih, muncul arwahnya Pak Juanda. Pak Juanda itulah yang mendeklar tentang batas laut, mana yang menjadi bagian daripada negara Republik Indonesia ini. Jadi Pak Juanda itu luar biasa. Ya, nah, artinya legasinya terhadap anak bangsa ini. Bung Karno juga, Bung Hatta apalagi, Nah, kemudian dan Singapura itu cerdas cermat dia. Dia teriak harus bersih, tapi orang kotor dia tampung di sana. Itulah Cina. Tidak semua. Karena apa? 60 juta umat Islam yang tertekan di China daratan, itu saudara kita itu, saudara saya. Mungkin saudara Habib juga. Iya, sama. Sama. Oke, Habib, kita lanjut deh ya. Nah, era Pak Habibie, ya. Nah, waktu itu juga sempat itu Nurholis Majid sempat termasuk ya salah satu yang digadang-gadang menggantikan itu, bukan Habibie gitu. Tapi kok sepertinya Cak Nur ini nolak. Nah, sempat jumpa saya di Kerawang dengan beliau di salah satu lokasi pabrik genteng teman. Ngobrol kita cuma 6 orang sana. Saya bilang, Mas, kenapa nggak diterima aja? Gimana ini? Aduh. Waktu Habibie lengser. Sebelum Habibie lengser. Waktu masih sudah Habibie sudah naik. Ya, kita bicara. Ada lagi nih, nggak usah saya cerita lah. Nah, jadi ya syukurlah juga bukan dia, karena beliau itu kan ya agak beda dengan Dr. Rashidi. Ya, Oke, kembali ke balik ke sini. Ya, ini semacam komparatif, empiris dan komparatif. Nah, kemudian setelah Habibie, apa di situ yang istimewa? Ada 2 yang selalu dipegang orang, yang dibesar-besarkan, lepasnya tim-tim. Tapi itu luar biasa tekanannya pada Habibie. Karena apa? Saat itu Habibie dekat dengan Jerman. Ini yang ditakutkan. Ya, begitu industri strategis Indonesia masuk, link Jerman Indonesia berjalan, kita akan bangun. Nah, ini yang ditakut. Ini ditekan lagi lah, ya Indonesia. Nah, kalau saya boleh menilai, Prof, ya pada saat Soeharto berkuasa, tim-tim kan aman. Dalam arti masih dalam pelukan kita, walaupun banyak korbannya, tapi tetap masih di masuk wilayah kita. Begitu diganti swasta yang memimpin, berubah, banyak desakan sana sini, sehingga Habibie dapat bisikan-bisikan, udah bikinnya semacam apa namanya? Referendum dengan kalkulasi pasti menang. Itu informasi yang sampai ke telinga Habibie itu informasi yang salah. Ya, begini itu main politik. Disitulah dikerjainnya Pak Habibie yang bukan politisi. Iya, orang lurus, orang baik. Tetapi kekuatan Barat luar biasa berkepentingan untuk keseimbangan. Apalagi sana banyak anak keturunan Porto, walaupun sudah banyak yang mualaf. Ya, tapi kembali tadi, Bro, kalau kepemimpinan militer dia kan lebih jeli. Dia lebih jeli. Kalau sekian lama banyak korban, tetap wilayah itu tidak lepas. Begitu dipimpin sipil, referendum diadakan dengan bisikan-bisikan mungkin sipil juga, udah nggak apa-apa, kita pasti menang. Pak Harto ini begini, Habibie itu bicara internasional, kemampuan dia luar biasa. Ya, tapi begitu industri jalan dengan Jerman begini, itu megep itu. Iya, tapi satu sisi Timur kan hilang. Oh iyalah, tapi itu konsekuensi logis. Saya enggak belain siapa-siapa, belain NKRI, saya yang lepas, tapi sebabnya lepas tuh ya enggak, subject to discuss, bisa didetilkan diskusinya. Tapi saya kecewa juga. Oke, tapi dengan Habibie, karena saat itu yang luar biasa adalah dia melepaskan tapol. Itu tapol, kebebasan. Kemudian juga kebebasan pers, industri strategis mulai digarap dan baik. Keberhasilannya dengan pesawat udara selalu ada plus minus ya. Ya, tapi plusnya banyak. Lanjut lagi setelah Habibie kan kita kan mulai balik lagi
masih tetap sipil lagi kan? Gus Dur ya? Sipil, Gus Dur. Gus Dur Mega ya? Ya, ini seru juga ini. Lobi-lobi politiknya dulu, cawe-cawe Pak Amin, cawe-cawenya Akbar Tanjung. Oke, saya ikutan juga. Ya, cawe-cawenya senior PDIP Mas Tarjo ya. Iya, Tetapi saat itu yang berhasil itu Gus Dur. Ya, naik dia jadi presiden dah. Mulailah kaum sarungan masuk istana. Nah, tetapi tidak lama karena tidak tahu saya pola berpikirnya Gus Dur waktu itu, ya. Karena saya dia mengikuti pendidikan, dia berteman dengan siapa, bagaimana kuliahnya dan apa. Tapi dia melakukan terobosan-terobosan yang juga banyak melukai umat, termasuk umat Nahdien, yaitu dekat dengan Yahudi, ya, apa segala macam. Nah, pada waktu Gus Dur itu kan wakilnya Mega. Jadi sipil dengan sipil. Jatuhlah di impeach Gus Dur ini kan begitu. Nah, naik Mega. Nah, waktu Mega apa? Waktu Gus Dur tadi kan ada masalah Poso nggak selesai. Ya. Nah, kemudian ada aset yang lepas. Itu Mega. Lanjutlah Mega yang naik bersama Hamzahas. Sipil dengan sipil. Ya enggak? Nah, ini masalah BLBI-nya, ya. Korupsi merajalela ya. Merajalela ya. Nggak selesai sampai sekarang. Nah ya, kemudian ini kalau seperti apa namanya ini kanker, belum menyebar banyak dia, tapi akarnya sudah menusuk ke bawah, seperti akarnya pohon korma. Jadi udah kuat badai segala macam, jalan terus ini, ya pohonnya nggak tumbang-tumbang, jadi korupsinya nggak habis-habis, malah merajalela pada era sekarang. Kita ambil yang pokok-pokok saja. Nah kemudian ya enggak pernah juga dengan Budiono ya, Mega enggak ya? Belum. Belum. Setelah itu kan baru pilpres langsung ya. Nah barulah era pilpres langsung. Timing ini dimanfaatkan oleh tim pemikirnya SBY. Dan begitu keselnya Bu Mega sama SBY. SBY ini memang cerdas pintar, dari akademi dia sudah begitu. Ya, waktu kadet ya. Nah, kemudian beliau jadi presiden. Wakilnya yang pertama kalau tidak salah JK ya. JK. 2004 ya. 2004. Nah, waktu itu mulailah GAM digarap ya. Cawe. Kemudian utang juga mulai diperbaiki ya. Nah, banyak hal lah yang dibuat beliau itu. Ya, artinya tuh kegaduhan apa namanya, kekacauan tuh tidak terjadi ya. Kegaduhan, kekurangan terjadi, dan banyak kritik, pers juga sudah mulai agak bebas, kan begitu. Nah, masuklah kepada SBY dengan Budiono. Nah, di sini utang bisa terbayar, IMF ya. Apalagi waktu jadi kombinasi yang keren ya. Keren ya, boleh lah. Jadi SBY JK itu JK kan lebih ke ekonomi ya. Ekonomi sama tokoh perdamaian ya. Nah, karena dia sebagai tokoh perdamaian JK ya. Di situ GAM bisa berhasil disatukan ya, Aceh ya. Aceh jadi apa namanya, GAM tuh yang Poso juga diselesaikan. Poso selesai, GAM selesai. Nah, terus dilanjut lagi SBY Budiono. Banyak juga yang kita lihat suksesnya. Ya, nah ini kadang-kadang waktu diskusi yang lalu ini kita agak beda juga soal Budiono ini. Dia kelihatannya halus, cakep, kalem ya. Tapi tentu ada catatan yang perlu dia koreksi juga pada era namanya manusia, Prof. Namanya manusia, sehebat-hebatnya manusia itu tetap manusia. Tidak bisa. Jadi artinya sipil militer lumayan ini. Ya, kalau ini kan by empiris ya, kita lihat sendiri ya, kenyataan yang lalu. Makanya kita coba membandingkan antara ini. Nah, ke depan ini kayaknya kalau lihat situasi sekarang ini, ya hampir 2 periode, sipil-sipil ini banyak banget masalah, Bro. Ya, jadi saya tadi kan Habib berpikir ini barangkali TNI yang pasnya gitu toh. Iya, atau mantan TNI. Karena sudah 2 periode ini Papua tidak selesai-selesai. Ya kan? Konflik beberapa kali terjadi antara polisi sama tentara, beberapa kali, alhamdulillah tidak membesar ya. Selalu ada terus gitu loh. Nah, ini dari apa namanya pengamatan LSMP itu kita ini prihatin gitu loh. KKB makin merajalela. Korban dari TNI banyak berguguran. Itu yang kita lihat. Kenapa
apa namanya penegakan hukum ini, baik yang namanya tentang korupsi maupun kekacauan-kekacauan ini tidak tuntas gitu loh. Ya, salah satu yang saya lihat begini. Sebetulnya untuk itu tupoksi TNI itu di sana itu yang supporting itu adalah polisi, bu TNI yang di depan begitu. Nah, ini agak rancu-rancu ini. Ya karena status ya, masalah status tadi, status itu KKB kan. Betul. Nah, padahal kan mereka sudah memproklamirkan Papua Merdeka. Nah, artinya apa? Pemberontakan. Jadi kalau KKB ya polisi ya enggak. Tapi kalau sudah yang ingin mendirikan negara kita membesar, bilang KKB, tapi mereka bilang beda lagi. Mereka bilang mereka sudah memproklamirkan ini kalau sudah bintang seperti kejoranya, itu, iya, dengan bintang kejoranya. Nah, kalau seperti itu harusnya melihat ada yang menghadapi. Jadi perang gitu loh. Ya, tapi begini juga, Bib. Dalam perang dan tidak perang, antara permasalahan dalam negeri seperti di Spanyol juga kan ada pergolakan itu. Ya, sampai sekarang belum selesai. Tapi kan ini lama, Prof. Iya, banyak juga banget korban yang tahu lama. Inggris juga lama dulu itu. Tahu lama. Sekarang kita khawatir, Prof ya. Contoh sekarang pilotnya Susi Air sampai hari ini tidak ada kejelasan. Masa masalah gitu nggak bisa diatasi? Ya, jadi kan hanya satu orang, kelompok orang itu sampai hari nggak selesai. Bahkan korban jatuh terus dari TNI. meninggal gitu loh. Ya, jadi kenapa tidak ada terobosan? Jadi begini, Bib ya. Ini Papua. Ada Papua New Guinea. Ya. Ini Papua New Guinea genit juga ini. Pengen juga dia. Nah, Papua New Guinea di belakangnya adalah Australia kan begitu. Jelas, itu. Biasanya Australia jarang ini ke Papua New Guinea. Sekarang rajin dia. Sudah kelihatan. Dari USA pun datang ke sini. Ya karena ya di atas ini kan banyak pulau-pulau ini. Nah, di sini India udah masuk ini di sini. Jadi memang seharusnya sudah TNI lah yang di depan di sana dan ditegaskan sikapnya kita mempertahankan republik ini. Walaupun ditekan oleh Barat maupun lainnya. Iya, begitu. Harus kedaulatan itu tidak bisa dimain-mainkan gitu. Karena sampai sekarang tidak ada kejelasan sehingga serba gimana ya, ambivalen gitu, Bro. Iya, karena begini, kadang-kadang dikaitkan dengan Freeport. Lah Freeport kan sudah jelas. Bagaimana kita mau mengambil Freeport itu? Kontrak yang ditandatangani oleh Ginanjar DPR dengan pengelola Freeport sudah jelas. Apapun teriak kita sekarang sulit. Mau ke internasional perkara juga berat. Wong Sipa dan Ligitan aja kita kalah gitu kan. Apalagi Freeport. Waduh. Emasnya, bawaannya ini yang luar biasa. Ya. Tapi someday kalau ini timnya Mahfud jalan, mudah-mudahan melalui itu bisa jalan. Banyak, artinya ada ketentuan. Kolonial, aset bangsawan, kaum feodal harus dikembalikan. Ditata ulang, penggunaan hak, pemakaian lahan, berapa. Kemarin ada kontrak 25 tahun diperpanjang 110 tahun soal nikel ini. Kan makin, ya ampun, ini kalau benar ya, saya sedang telusuri ya. Oke, Prof, kembali ke pasangan tadi. Saya lebih berpikir, karena sudah 2 periode kita coba sipil-sipil, kayaknya bagus nggak, Prof, nanti sipil militer nih ke depan ini? Saya bagus, tapi dengan catatan. Saya agak hafal ini beberapa angkatan ya. Mulai dari angkatannya Fakhrul Razi ya. Itu angkatan 70 ya, atau angkatan 69. Angkatan 70 jatuh 73 sampai angkatannya Kiflan dan ke bawah ya. Itu ada jenderal-jenderal yang sudah purnawaran yang bagus-bagus. Yang hebat ya. Ada bekas komandan pendidikan, ada bekas kasat, ada mantan wakil ya sebetulnya kalau dulu Fakhrul Razi ndak ikut ke sono dulu ya, walaupun saya dengar sekarang sudah dari sono lagi. Yang paling cakep tuh Fakhrul Razi, cerdas, banyak sebetulnya banyak. Bukan, ini lebih dari yang lain. Jadi saya juga punya Prof. Siapa itu? Prof. Namanya Suwarno Adiwijoyo. Oh, enggak, di bawah. Suwarno itu di bawah. Di bawah ya? Di bawah. Tanya sama seluruh angkatan. The best. Ya. Bahasanya, santunnya apa. Cuma kemarin salah pagar. Tapi sempat jadi Menteri Agama. Langsung rame orang kan mengkritik. Mikir dia barangkali. Dan saya dengar sudah nggak di sana lagi. Nah gitu. Oke, Bib. Jadi nih kita ketemu nih, bahwa
ya sekarang sipil militer lah, ya sipil militer. Tetapi kan sipil militer ini apa yang akan mereka kerjakan kekinian dan ke depan. Nah ini yang harus jelas. Bisa nggak mereka menerjemahkan ini apa yang diinginkan masyarakat? Karena petugas rakyat ini apa yang diinginkan juga yang digambarkan oleh capresnya koalisi perubahan. Ya tentunya nomor satu itu kan penegakan hukum, ya kedaulatan negara yang harus dikawal, ya. Jadi tentunya nanti saat umpama ya saatnya nanti katakan pasangan ini menjadi calon, dia punya program bla 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 bla, itu juga disosialisasikan seperti apa. Gitu. Oke, kita bahas nanti satu sesi khusus. Jadi masing-masing capres cawapres nanti dia punya program kerja. Loh, kalau ini pasangannya ini akan lakukan ini. Nanti biar rakyat yang menilai. Gitu. Iya, tapi untuk ini itu kita juga punya gambaran, Bib, karena kita secara empiris mengikuti GBHN yang dulu disusun oleh namanya kita ikut cawe-cawe doang, Bro. Kita cawe-cawe, tapi cawe-cawe yang empiris artinya nggak asal asbun gitu loh ya. Jadi kita GBHN dulu itu bisik-bisik sambil cawe-cawe, Bro. Ya, sambil cawe-cawe. Siapa sih kita nih, Prof? Jadi nggak kelihatan di perut cabai jauh nih. Karena garis besar haluan negara itu bicara tentang tata ruang dan bagaimana pembangunan yang akan dilakukan. Jadi gini, Prof, saya tuh menengah dan panjang. kepengennya tuh ada dua pasangan ini yang betul-betul chemistry-nya cocok, terus bidangnya masing-masing, punya penguasaan di lain beberapa bidang. Contoh, katakan dia sipil ini mungkin dengan bisnisnya, hubungan internasional dan segala macam gitu loh. Tapi yang wakilnya itu militer tuh dengan bagaimana mengamankan kedaulatan. Ya, mengamankan kerusuhan-kerusuhan, menyelesaikan tugas yang di Papua sampai saat ini yang belum selesai. Ya. Ini kan banyak PR kita, Bro. Belum banyak. Lagi hal-hal yang kecil banyak sekali ini. Oke, Bib. Kalau dalam pendekatan konstitusi, tupoksi presiden itu ya dijabarkan, sebagian dilimpahkan kepada Wapres, kemudian kepada kabinetnya. Ya, jadi salah satunya itu adalah pertahanan keamanan. Ya, itu jelas itu. Nah, kemudian yang Ipolese sebutnya bagaimana? Kan ada budaya, pendidikan, itu banyak. Jadi banyak hal yang bisa kita bicarakan. Bagaimana pengorganisasiannya? Tentu berawal dari misalnya begini. Sebetulnya kalau ya mungkin kita singgung garis besar ya sekarang ini apa? Sekarang ini kan Anies sering memberikan tausiah. Kemudian tausiah politik, memberikan sambutan, memberikan ceramah. Dari situ sudah kita lihat apa yang akan dia lakukan. Coba cermati. Diambil itu intinya, dielaborate menjadi naskah akademik. Itulah yang merupakan visi dan misinya. Nah, itu berapa kali dia ceramah, berapa kali dia pidato kumpulkan. Nah, ini yang dari versi yang keluar dari pemikiran. Di samping itu secara empiris kita kan punya GBHN ditambah dengan 2 tahun yang nggak jelas nih GB apa yang ada ini, yang ada GB mangkrak, ya ndak ada izinnya, tahu-tahu udah topping aja di Mekarta itu ya. Nah jadi kedepannya tentu harus dengan satu pendekatan sistem lah ya. Nah sudah itu apalagi kemudian dia melihat kepada acuannya itu preambul. Nah, kalau menempatkan bangsa ini seperti Erdogan dalam dua periode kalau nggak salah ya, dia bisa menempatkan. Dok, Prof, ini Prof sering menyebut preambul, ya. Mungkin Prof perlu jelaskan dengan netizen ini apa sih preambul? Preambul ini kan biasa, banyak yang tahu tuh apa sih preambul. Karena saya itu dulu ada penatar P4, ketemunya dengan birokrat dan mahasiswa. Jadi preambul itu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Intinya adalah kesejahteraan, ya enggak? Politik bebas aktif, kesetaraan, kemanusiaan, ya. Jadi itulah itu isi preambul. Isinya, pokok-pokoknya itulah yang menjadi inti dari Pancasila. Siapa yang menyusunnya itu? Most of them lagi. Jadi sebagian besar itu adalah
yang punya latar belakang pendidikan baik, tapi juga ulama gitu loh. Walaupun juga nasionalisnya ada, ya, dari non muslimnya ada. Jadi sudah terwakili di situ. Itu yang pembukaannya bagus, batang tubuhnya mulai dirubah-rubah, di Jawa hilang. Banyak hilang amandemen-amandemen ini. Jadi yang 2022 itu, kalau Dr. Zul bilang itu palsu. Tambah lagi yang si Utagalung ya bilang juga ini nggak benar ini undang-undang dasar. Bukan palsu, Prof. Kalau saya punya pendapat beda ya tentang amandemen kemarin. Itu kan reformasi itu kan begitu suasananya kan tarik menarik politik kan luar biasa. Sampai terjadi 4 kali amandemen itu kan juga persilatan politiknya dahsyat. Luar biasa dahsyatnya. Tarik menarik itu luar biasa. Ya itu yang terbaik waktu itu terjadi. Tapi memang betul. Jadi kalau saya udah ada bukunya itu, jadi mengamandemen kembali hasil amandemen. Jadi yang lama itu jangan kata kutik. Hasil amandemen itu yang kita perbaiki lagi gitu loh. Itu insya Allah yang mana yang kurang bagus dirapin lagi. Ya artinya begini, yang tidak boleh diamandemen, yang tidak boleh diapakan, yang tidak bisa dilakukan manusia, Al-Quran itu terjaga. Tapi kalau undang-undang dasar bisa saja, tetapi tentu harus mengacu pada acuan pokok. Apa acuan pokoknya? Keadilan, pemerataan, kesetaraan dalam hidup berdunia berbangsa. Ini ke bawahnya sudah enggak. Ini jadi nanti tentu salah satu daripada kita harapkan ya salah satu misi daripada pimpinan negara ke depan ini ya capres cawapres yang telah menjadi presiden. Nah mungkin Prof punya telah sendiri Prof selama 2 periode terakhir ini apa aja catatan sebelum kita suksesi ke depan ini, apa ya catatannya selama 2 periode ini? Mungkin saya lihat ada orang-orang itu. Ya kalau 2 periode yang terakhir ini banyak sekali hal-hal yang tidak artinya banyak hal yang patut kita catat. Satu, dalam membangun melakukan utang. Utangnya melampaui PDB sesuai dengan ketentuan. Satu. Kemudian ternyata utang itu yang sering diteriakkan ya bahwa itu dibangun negara, ternyata itu dibangun oleh tol-tol itu oleh swasta. Kemudian diperjualbelikan. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah masalah ya banyaknya proyek-proyek itu yang mangkrak. Kemudian nilai daripada kontrak itu sendiri, Jepang untuk kereta api cepat itu menawarkan bunga hanya 0, sekian persen. Sedangkan dari Cina sekian persennya. Sekarang mangkrak. Kemudian dibeban kepada APBN, ini kan sudah jauh beban lagi. Kemudian juga masuknya ya TKA Cina dengan pendekatan katanya adalah turnkey project. Banyak orang itu turnkey project. Lah turnkey project ini saya orang yang ikut di dalam menangani proyek-proyek turnkey itu kok ngerti betul apa itu. Turnkey itu artinya yang pemilih ini kita ingin begini-begini, diterjemahkan mereka, susun proyek saya, kemudian kita terima kuncinya. Tapi ada batasannya, tenaga kerjanya, ininya apa. Ini enggak. Ini mau turnkey kebablasan ini. Oh, kebablasan. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah itu mengenai juga penjualan aset. Kita dengar catat, saya terang selasa ini, ada 100 pulau mau dijual katanya. Apa benar? Itu loh ya. Nah, kemudian tentang kelayakan-kelayakan di dalam satu kegiatan proyek. Sudah itu terjadinya ya perpecahan dalam kelompok-kelompok kehidupan beragama ini. Ya. Nah, ini kan memang yang dilakukan oleh dulu penjajah. Gospel and Glory. Kemudian sekolahlah Snoeck-Horgans ke Timur Tengah. Dia dalami Islam itu, dia datang sekali lagi, mulailah dia fight, divide the emperor, mengadu dombakan. Dan ini salah satu program PKI. Ya, kalau ingin berhasil, ya
Kata yang di seberang pulau kita ini, udahlah, kasih aja makan enak dia, apa yang kita mau dia. Ini kata yang di seberang pulau kita, yang reklamasi ini, yang lagi beli pasir ini. Itu. Ya. Nah kemudian, ya setelah itu mulai diantukkan etnis dengan etnis, agama dengan kelompok. Dan ini permainan betul, ya. Dan mereka sekarang ini sudah masuk di partai-partai yang manggung sekarang ini di DPR. Ditambah lagi oleh buzzer-buzzer ya. Nah, kemudian ada buzzer-buzzer kaum intelektual, tapi nggak tahu asal usulnya. Nah, 3 orang tuh dari kampung saya lagi, dari Sumatera Tengah, Masya Allah. Tapi memang di situ tuh sumber orang pinter, sumber ulama, sumber komunis juga. Tapi beda gabung ya. Macam-macam itu. Tapi kelas, lanjut lagi, Prof. Ya, tunggu dulu, tambah. Satu lagi di sana ada juga tokoh yang lebih hebat daripada Soekarno sebetulnya, Tan Malaka. Dulu dia komunis, tapi komunis itu menjadi kundangan oleh dia. Begitu susah dikontrol, dia loncat, dia bangun Murba. Dia bilang ke pemerintah Bung Karno, hati-hati, komunis tuh, hati-hati, komunis. Udah bilang dia itu. Murba sudah di warning ya? Udah di warning oleh yang tadinya PKI membentuk partai baru Murba. Yang wapresnya ada Malik waktu itu. Wapres siapa itu coba? Ada Malik. Ada Malik ya, wapres Pak Soeharto. Nah itu, udah di warning itu oleh Murba itu. Bahwa PKI akan macam-macam. Oke, balik di mana, Bib? Kan itemisasi yang besar udah disebutkan ini. Secara empiris apa yang terjadi sekarang. Nah, yang paling hebat, ya anti klimaksnya adalah cawe-cawe sudah selesai. Nah, tinggal kita siap menunggu pengumuman. Bukan cawe-cawe sudah selesai, Prof. Cawe-cawe mengenai polarisasi pencalonan. Ya, ini capresnya kan sudah ada 2 nih, Ganjar sama Anies. Cawe-cawe yang itu sudah sudah anti klimaks ya. Anti klimaks. Tapi ini masih episode berikutnya ada lagi, Prof. Cawe-cawe lain lagi nih pasti ada. Oh gitu. Iya, muncul lagi pasti. Muncul. Iya, karena episode masih nyambung ini. Masih nyambung itu. Ya kita ikuti saja karena kita sudah bukan lagi tahun politik, sudah bulan-bulan dan hari-hari itu politik. Jadi kita harus rajin ngikuti. Bukan jam-jam politik nih, Prof. Bisa. Jadi para netizen khas channel ya, nah, jangan bosan-bosan. Paling tidak jadikan ini kegembiraan dan pemantapan diri untuk cinta NKRI begitu. Ya, kayak masih ada yang terlewat, Bro, beberapa catatannya. Catatannya begini, kalau sudah terpilih nanti presidennya sipil, wakilnya TNI ya, apakah mantan atau yang masih aktif. Nah, kemudian harus disusunlah kabinet dengan satu kemasan semacam GBHN-nya yang harus dia lakukan. Nah, kan enak tuh. Apa itu program 10 harinya? Apa 100 harinya? Apa 1 tahunnya, apa 5 tahunnya. Nah, mungkin sebelum ke program, bisa aja kan katakan kandidat-kandidat pendamping. Iya. Nah, kalau saran saya pendamping itu begini. Kan dari jauh-jauh hari kan sudah mesti sudah bisa. Jadi misalnya begini, untuk kebijakan yang namanya komisaris utama, di samping dia itu adalah seorang leader, tapi juga memahami ya dialektika dan romantika dan bagaimana mengorganize suatu lembaga yang besar. Prof, saya punya ide. Nah, gimana kalau kita, ya Prof Abbas sama Habib Has, kita mencoba kita bikin semacam kabinet bayangan. Oh bisa, tapi sebelum masuk ke kabinet, dimulai dengan dulu visi. Misi, untuk itu diperlukan satu struktur organisasi untuk menjalankannya. Setelah tahu strukturnya, baru staffingnya. Siapa yang akan duduk di situ? Tentu sesuai dengan kompetensinya. Itu kata ahli-ahli Islam. Berarti itu boleh dikondisikan ya? Oh bisa dikondisikan. Jadi misalnya saja, kalau bicara tentang PLN, ya masa pemain bola disuruh mimpin di situ? Masih banyak yang lain gitu. Ya. Kalau pemain bola ya Kemenpora lah, karena darah yang mengalir kompetensinya bagaimana kepemimpinan di dalam menyelenggarakan masalah pemuda dan olahraga. Kan begitu. Kalau pertanian ya jangan pula pedagang kapel disuruh impor beras terus dia. Coba zaman siapa dulu tuh yang impor beras saja dia tuh. Masya Allah. Jadi kita sudah mesti mewacanakan pembuatan semacam
Ya, ke depan ini kementerian ini siapa yang ini Ya, kementerian tapi nah, ini kalau detail begitu sulit. Yang bisa kita berikan itu adalah kriteria. untuk pertama dulu. Untuk departemen teknis itu di samping menteri, sekjen dan dirjennya itu harus profesional. Direkturnya itu yang menguasai teknis. Oke. Itu kompetensinya. Tapi kompetensi dasarnya adalah akhlak dari manusia yang duduk itu. Kuncinya ya. Kuncinya akhlak. Kalau bahasanya sekarang itu moral, mental, ya. Nah, jadi jangan bicara metal. Kalau metal mobil rontok nggak jalan dia, gitu. Jadi bisa ke metal mobil, itu bidang saya itu, Prof. Oh, ya jadi itu. Jadi kita bicara apa tadi? Jadi kalau metal itu sudah haus, udah dia, Prof. Jadi visi, misi, narasi, program, action, kan begitu. Ini sudah bahasa standarnya Anies. Cuma tentu kalau Anies presiden, dia kan tidak menguasai semua, tapi dia tahu yang diperlukan untuk menangani pertanian. Dia tahu kompetensi untuk ini apa, untuk ini apa itu. Jadi bagus juga dong kalau kita cawe-cawe nih. Apa? Boleh bisa, karena ya maaf Bi, nepuk dada enggak boleh ya. Karena itu bidang saya. Nah, segala bidang lah, saya pernah di pendidikan, saya pernah pegang Direktur Muda Pengembangan Manajemen untuk menyangkut organisasi dan lain sebagainya. Ya. Berarti gini, Prof. Dengan ahli-ahli kita kumpul, mereka bisa. Artinya apa? Di usia-usia kita ini yang senja, ya? Belum senja, Bib. Belum. Ya anggap senja aja dah. Biar kita sedikit cooling down gitu. Nah, gimana Bib? Jadi di suasana senja ini kita coba meramu ya. Kalau Prof sudah 50 tahun, kalau saya baru sekitar 30 sampai 40 tahun, mirip-mirip ya. Ya, tapi meramunya apa nih? Kalau meramu itu pramudia, jangan, karena pramudia Anantatur itu ramuan aromanya merah jambu, jangan. Ini pramunya itu apa? Ya, tentu kembali ke akhlakul karimah. Gitu. Ramuan akhlakul karimah, bagaimana mencari pemimpin-pemimpin yang baik. Sekarang insya Allah sudah ada, tinggal kita cari pendamping-pendampingnya, siapa aja, siapa tahu. Jadi yang kita impikan ini menjadi kenyataan, kita coba coba berkontribusi ya, kira-kira siapa saja yang ya semacam masukan aja, artinya masukan. Oh, kalau nanti sampai 2024 ini apa yang diinginkan oleh rakyat ini menjadi kenyataan, ya kita jauh-jauh udah menyiapkan gitu loh. Sudah bisa, Bi. Bisa ya? Bisa. Karena apa? Setiap position atau job itu kan ada job description-nya, tugasnya apa. Untuk bisa melaksanakan tugas itu, kompetensinya apa yang diperlukan. Tetapi kompetensi itu hanya dua macam. Kompetensi dasar, basic kompetensi. Apa basicnya? Basicnya amanah, jujur, berakhlak. Dan punya integritas. Dan visioner. Udah, cukup. Nah, kompetensi khusus, kalau dia orang akan menjadi Menteri ESDM, nah kita lupa, Prof. Nah, itu kita udah harus memenuhi kompetensi ini. Iya, kita udah jauh nih. Cuma ada kita kelewat tadi. Apa itu? Kriteria capres sudah jelas ya. Kriteria wapres seperti apa? Loh, kriteria wapres itu kompetensi basicnya sama, tapi secara khusus dia adalah siap menjadi subordinat yang baik. Dia harus melakukan staffing, tapi juga merupakan perpanjangan tangan decision making sesuai tugas yang diberikan oleh presiden. Nah, jadi kalau saya presiden misalnya, saya tidak dalam masalah pertahanan keamanan. Pokoknya negeri aman, internasional menjamin, laksanakan. Itu nah, dia udah ngerti itu. Itu. Lainnya lagi? Nah, lain-lain. Misalnya dia dalam bidang koperasi. Nah, tahu ekonomi kerakyatan, paham ekonomi syariah, tahu pengelolaan koperasi, tupoksinya sebagai sokoguru, jalankan, cari orangnya. Nah, itu banyak itu. Yang wapres tadi.
Nah, Tadi kan Wapres. udah beberapa Nah, tadi. Wapres kan tadi dia seorang staf yang loyal. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, lugas dan tegas dan berani menyampaikan pendapat. Chemistry juga Ya. tentunya. Dan kemudian tentu seorang yang mempunyai ya rekam jejak yang baik. Oke. Nah, idealnya lah ya serendah-rendahnya mantan kepala staf bintang 2 atau 3 gitu. Atau setingkat, kalau dulu tuh Angkatan Darat, Laut Udara itu kan setingkat menteri itu plus staf dulu ya. Jadi jam terbang cukup ya? Nah, cukup, karena apa? Kalau mereka sudah dapat seskobit, itu udah luar biasa. Oh. Apalagi dapat Lemhanas. Oh. Ya. Iya. Nah itu, apalagi dia Lemhanas di dalam dan luar negeri, dapat lagi pendidikan di West Point misalnya, di mana gitu. Tambah lagi ya. Iya. Mudah-mudahan itu dapat ya kita ya. Mudah-mudahan dapatlah kita ya. Iya. Sebab ya banyak, ya saya kan belum tua, Bib. Oke. Jadi kenalah dengan misalnya ada mantan-mantan Kasat, Pak Tiasno, Agus Tadi, apa ya, itu yang enggak heboh ya. Kemudian mantan kepala staf ini, mantan ini ya. Banyak itu. Ya, karena Ya, yang memang Prof kan pergaulannya kan luas. Nah, itu. Pergaulan luas, terus apa namanya juga memimpin partai politik, tambah lagi ya wakil rektor, wah komplit isi gudang nih. Ya, begitu Allah memberikan sesuatu, tapi mari kita sebarkan menjadi ilmu amaliyah, amal jariah. Tapi yang saya salut, Prof, ini jujur ya, saya salut benar-benar, saya benar-benar banyak berguru dengan Prof Abbas ini. Semangatnya. Oh ya, kalau semangatnya ada, Bi. Semangat Ada. 45 ini jarang ada, Prof. Selama hayat di kandung badan. Iya, semangat ini yang luar biasa. Tidak boleh tidak, kita harus melaksanakan ya tugas sebagai khalifah di muka bumi. Iya, karena apa? Bacakan hadisnya itu. Khalifah di muka bumi ini apa tugasnya? Iya, sebetulnya setiap manusia itu kan punya tugas ya. Punya tugas sebagai khalifah. Itu jelas itu. Karena Allah sudah memberikan satu, ini bumi ini kan perlu diurus. Ya. Itu ya siapa ya manusia ini? Semua orang. Cuma yang menarik sekarang ada juga yang disamakan begitu. Hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ini sekarang 9 hakim MK indah di ketinggian, Prof. Ya, itu juga ya gara-gara terlalu tinggi pangkatnya jadi repot. Kalau saya bilang ini kalau ngomong soal kan selalu bersumpah kan. Nah, sumpah itu kan selalu di Al-Quran kalau saya punya ide beda, Prof. Jadi kalau saya nanti boleh usul ya. Yang selama ini bersumpah itu mesti dirubah, Prof. Mesti dirubah ya. Caranya dirubah. Dibawa ke Mekah sana, depan Baitullah untuk yang umat Islam. Dibawa ke sana. Iya, yang umat Islam dibawa ke sana. Atau gitu. Dibaiat gitu? Bukan dibaiat, bukan. Jadi dibawa atau ikrar saja cukup? Yang paling keren itu dibawa ke sana. Ikrar di depan Baitullah. Di depan Baitullah tuh dia pegang Al-Quran, dia bersumpah. Nah, terus kalau yang Nasrani kemana? Iya, banyak ada tempatnya juga. Oh gitu. Ada. Yang gitu. Buddha kemana gitu? Iya, ada semua. Gitu loh. Atau setidak-tidaknya, ya, setidak-tidaknya itu dia berwudu dulu, bersih. Ya, Al-Quran itu kan suci. Iya. Berarti dia megang itu mesti ada wudhu. Dia pegang tuh berwudhu dulu. Dia pegang itu di sini di peluk, baru dia bersumpah. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu merasuk ke dadanya, merasuk ke hatinya. Kalau sekarang kan dia nggak kelihatan di atas. Aku bersumpah. Cuma sekarang artis juga berlomba-lomba ke Baitullah. Gitu. Iya, itu kalau dengan cara, Bro ya. Iya. Nah, bagaimana kita menanamkan suatu keyakinan kalau kita takut dengan dosa. Saya itu masih teringat, Bro. Waktu saya masih di di SD, guru saya itu bilang apa? Tentang zina. Sampai detiknya masih teringat, Bro. Bagaimana hukumnya zina itu? Gitu. Makanya Allah bilang, wala taqrabuz zina, jangan mendekati, bukan jangan zina. Mendekat aja nggak boleh. Apalagi itu. Nah, walaupun ada kecil, besar, sedang ya. Iya, jadi jangan dekati zina, bukan jangan zina. Dekat aja nggak boleh, apalagi zina. Sama juga halnya korupsi. Bagaimana dia nggak korupsi kalau dia tidak ada ya sumpah itu dia main-mainan saja gitu loh. Oke, karena udah. Kalau bersumpah itu kan ini nanti kita
pencerahan tausiah politik, tausiah agama. Nggak apa-apa, ini kan ada kaitannya, Bro. Karena banyak sekali korupsi, banyak sekali. Ini kan awalnya itu kan dari sumpah. Wallahi aku bersumpah bla 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 bla. Tapi begitu dia berjanji lupa dengan sumpahnya gitu. Saya berapa kali disumpah tuh, berapa kali menjabat. Nah, insya Allah kalau orang yang sumpahnya benar, insya Allah api sampai dari tuanya. Contoh Pak Abbas sampai segunung hampir 80 masih sehat, seger buger, pemikiran masih luar biasa, semangatnya. Ini contoh lokasi. Ada juga yang mulai pikun, mulai loyo, anaknya nggak karu-karuan, gitu. Banyak ini kenyataannya. Ya. Nah, balik lagi. Nanti saya ngasih saran aja kepada nanti. Pada saatnya sudah harus dirubah nih tata cara untuk meyakinkan orang supaya dia tidak bermain-main dengan sumpah. Baik. Jadi ya kembalikanlah ya dengan cara-cara baik dalam membina diri, membina lingkungan, mulai dari diri, keluarga, lingkungan, tempat bekerja dan sebagainya. Insya Allah. Tapi balik lagi, periode ini menurut hemat saya dan ternyata Habib juga berpikir begitu, yaitu pimpinan kita itu ya sipil militer lah. Jadi dibalik, Bok, jangan disumpah. Oh, jangan disumpah. Jangan disumpah. Aku bersumpah, ngikut saya. Balik. Oke, nanti kita sarankan lah. Kita sarankan aja. Ya kan, selama ini kan seperti itu. Ikuti saya, aku bersumpah, ngikutin dia. Kalau dia melenceng, ikut melenceng juga kan. Apalagi kayak orang ngaji selamatan, dilihat ayamnya gede, panjang doanya. Jadi kalau dia, wallahi, saya bersumpah, kan beda, Bro. Ya, oke. Nanti itu masukan kita kepada sistem yang berikutnya. Sekarang kita bicara, karena diawali dengan komparasi, empiris, jas merah, tentang kepemimpinan pucuk dan wakilnya negara ini, sudah yang nomor 8 atau 9 sekarang ini, Jokowi. Presiden keberapa ini? Sampai lupa. Oke lah, tapi berikutnya adalah sipil militer. Sipil militer. Yang kelihatannya ya mudah-mudahan itu yang bisa terwujud. Ya, gitu. Jadi tidak ada gonjang-ganjing lagi ya. Iya, insya Allah nanti kita bahas tentang cara bersumpah yang baik. Ya, jadi ditambah sipil militer, sumpah yang baik. Iya, karena kalau orang takut ke atas, Bro, itu semuanya akan rapi. Tapi begitu, ya namanya orang kan bisa bersembunyi, tapi orang lupa bahwa kiri kanan ini setiap detik terekam dengan baik, gitu loh. Ya, Habib, barangkali kita bisa akhiri. Oh, gitu ya, cukup ya. Cukup. Waduh, panjang lebar, tapi nggak apa-apa, Bro. Kita masih happy aja. Hari Minggu ini kita nikmati ya. Nanti kita bicara lagi. Banyak ini, ya, banyak lagi yang akan kita bahas pada hari-hari jam-jam mendatang. Iya. Untuk yang ini saya rasa cukup dulu. Cukup ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan ini akan berlanjut terus ya selama hayat masih di kandung badan, kita tidak akan henti-henti. Ya, Prof ya. Betul. Akan menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Walaupun itu terasa pahit ya. Tapi kita nikmati bagaimana kita minum kopi pahit. Kopi pahit itu adalah nikmat. Dan jadi obat. Ya, Prof ya. Iya, betul. Kita tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas Channel sebagai proses pencerahan politik kenegaraan. Ya.